Keputusan hidup yang tercantik dari pena Yesus. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Saluran terang dunia. Selamat pagi, sahabat-sahabat dunia. Semoga terang Yesus selalu menyinari setiap langkah hidup kita hari ini. Hari ini kita akan membahas bacaan yang penuh makna kitab Wahyu bab 20 ayat 11 sampai 15. Tapi sebelum itu, biarkan saya bagikan sesuatu yang sangat pribadi, kesaksian tentang mimpi yang mengubah pandangan saya tentang kehidupan. Beberapa waktu yang lalu, saya mimpi berhadapan muka dengan Yesus. Dia duduk di dekat pohon, memegang selembar daun hijau yang segar dan pena daun bulu ayam yang putih. Saya melihat dia sedang menulis di daun itu, dan apa yang dia tulis adalah hitam putih kehidupan manusia. Saat itu saya merasa hatiku penuh damai dan takjub. Apa artinya tulisan hitam putih itu? Mari kita cari jawabannya bersama dalam bacaan hari ini. Bacaan dari Wahyu bab 20 ayat 11 sampai 15. Ayat 11. Kemudian aku melihat surgawi yang besar dari putih, dan dia yang duduk di atasnya, orang-orang yang duduk di atasnya itu, bumi dan langit melarikan diri dari hadapannya, dan tidak ada tempat yang dapat ditemukan untuk keduanya. Kemudian ayat 12, kemudian aku melihat orang-orang mati, yang besar dan yang kecil, berdiri di depan tahta, dan buku-buku dibuka, dan juga buku kehidupannya dibuka. Orang-orang mati dinilai menurut apa yang telah mereka kerjakan, menurut yang tertulis di dalam buku-buku itu. Dan laut membuang orang-orang matinya yang ada di dalamnya, dan kematian dan kubur juga membuang orang-orang matinya yang ada di dalamnya. Mereka dinilai masing-masing menurut apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 14. Kemudian kematian dan kubur dilemparkan ke dalam danau api. Inilah kematian kedua. Ayat ke-15. Barang siapa namanya tidak tertulis di dalam buku kehidupannya, dilemparkan ke dalam danau api. Yang pertama, pena Yesus yang menulis hidup kita. Mimpi saya tentang Yesus yang menulis hitam putih kehidupan manusia ternyata sangat dekat dengan apa yang tertulis di Wahyu 20 ayat 12. Ada buku kehidupannya yang dibuka pada hari penghakiman. Hitam bukan berarti dosa semata, tapi juga kesulitan, kegagalan, dan hal-hal yang tidak sempurna. Putih adalah kasih, kebenaran yang kerja baik, dan anugerah Yesus yang meliputi hidup kita. Yesus tidak hanya menulis apa yang telah kita lakukan, tapi juga bagaimana kasih-Nya bekerja dalam setiap momen, bahkan di tengah kegelapan. Daun hijau yang Dia gunakan adalah tanda kehidupan dan harapan, sedangkan pena daun bulu ayam putih adalah tanda kelembutan dan kebenarannya yang menulis cerita kita dengan penuh cinta. Yang kedua, tahta penghakim yang adil. Ayat 11 menggambarkan tahta yang besar dan putih, tanda keadilan dan kemurnian Yesus. Bumi dan langit melarikan diri karena kemuliaannya yang luar biasa. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang tersembunyi dari hadapannya. Semua yang kita lakukan, baik yang terlihat maupun tersembunyi, akan dipertanggungjawabkan. Tapi jangan takut penghakimannya. Bukan hanya tentang hukuman, tapi juga tentang pembebasan bagi mereka yang percaya. Penghakiman itu adalah saat Yesus mengakui karya kasih yang telah kita lakukan dengan kekuatannya. 3. Kematian kedua.
pemisahan yang abadi. Ayat 14-15 menyebutkan kematian kedua, ketika orang-orang yang namanya tidak ada di buku kehidupannya dilemparkan ke dalam danau api. Ini adalah peringatan serius tentang keputusan kita dalam hidup. Apakah kita memilih mengikut Yesus dan memberikan Dia menulis cerita hidup kita, ataukah kita memilih jalan sendiri? Namun harapan kita terletak pada Yesus yang telah mati dan bangkit hanya melalui iman kepadanya. Namanya kita akan tertulis di buku kehidupannya dan kita akan menyaksikan kemuliaannya selamanya. Sahabat-sahabat, mimpi saya telah mengingatkan saya bahwa setiap hari Yesus menulis cerita hidup kita. Setiap keputusan yang kita ambil, baik yang kecil maupun yang besar, menjadi bagian dari tulisan hitam putih itu. Mari kita berusaha hidup dengan penuh kasih, kebenaran dan taat kepadanya, sehingga ketika hari penghakiman tiba, kita dapat mendengar Dia berkata, "Hai yang kudengar dan yang setia, masuklah ke dalam kerajaan yang disiapkan untukmu sejak awal dunia." Berdoalah bersama saya sekarang. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menulis cerita hidup saya dengan pena kasih-Mu. Jadikan saya orang yang hidup sesuai dengan tulisan-Mu, sehingga namaku tertulis di buku kehidupannya. Beritakanlah semua yang mendengarkan khotbah hari ini, agar mereka juga menemukan harapan dalam-Mu. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton sahabat-sahabat Terang Dunia. Jangan lupa berbagi video ini dengan orang terkasihmu dan tinggalkan komen tentang pengalamanmu dengan Yesus. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap terang dalam Kristus.